Fikri. Aku kerja di sebuah perusahaan properti yang sedang bangun perumahan baru di daerah pedalaman Jawa Tengah. Lokasinya jauh dari kota, sekitar 1 jam naik mobil lewat jalan sempit berbatu. Nama desanya Dusun Kedung Jati letaknya. Di kaki gunung dikelilingi sawah dan hutan kecil yang sepi. Saat pertama datang, suasana desa itu terasa aneh, sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak kecil bermain. Bahkan, warung pun sepi. Warga yang aku temui cuma menatapku sekilas, lalu diam. Wajah mereka seperti takut bicara. Aku pikir, mungkin mereka nggak suka ada proyek masuk. Tapi lama-lama aku sadar, mereka bukan takut sama kami. Mereka takut sama tempat itu. Lahan yang kami garap dulunya kebun bambu luas. Tapi setelah ditelusuri, ternyata tanah itu dulunya bekas kuburan. Menurut warga, itu bukan kuburan biasa. Tempat itu dulunya jadi lokasi penguburan massal saat terjadi wabah besar di tahun 1800-an. Konon, katanya, orang yang mati di sana nggak dikafani, nggak dimandikan, dan dikubur sembarangan dalam satu liang. Karena jumlahnya ratusan, mereka disebut jenazah palang. Artinya, mayat yang dikorbankan demi keselamatan desa. Waktu dengar cerita itu, bosku cuma ketawa. Katanya, jangan percaya mitos. Orang desa memang suka lebay. Maka proyek pun jalan, pohon bambu ditebang, alat berat didatangkan, dan pengukuran tanah mulai dilakukan. Aku sebagai pengawas proyek langsung dikasih rumah kontrakan kecil di pinggir lokasi. Disinilah semua hal aneh dimulai. Malam pertama, suasana rumah kontrakan sangat sunyi. Angin seperti berbisik dari sela-sela kayu tua di dinding. Jam 1 dini hari, aku terbangun karena dengar suara orang berbisik. Tapi bukan satu suara, seperti banyak, terdengar dari luar jendela. Aku bangun, lalu intip lewat celah tirai. Gelap, tapi aku dengar jelas. Kenapa kau bangunkan kami? Suara itu berat, pelan, tapi jelas. Aku langsung mundur. Jantung rasanya berhenti. Tidak ada siapa-siapa di luar, tapi suara itu terasa dekat. Aku coba abaikan. Kuambil air wudhu dan baca doa sampai tertidur lagi. Besok paginya, Pak Wawan, mandor proyek, datang tergopoh-gopoh. Mukanya pucat. Katanya, salah satu pekerja bernama Gimin tidak datang. Sudah dicari ke kamar kosnya, tidak ada. Motor masih terparkir, tapi orangnya hilang. Anehnya, saat dicek di lokasi proyek, ada jejak kaki basah di atas tanah berdebu, seperti ada yang berjalan tanpa alas kaki menuju ke tengah lapangan, lalu hilang. Hari itu kami lanjut kerja, tapi suasana makin aneh. Mesin pemadat tanah tiba-tiba mati total, lalu hidup lagi sendiri tanpa dinyalakan. Salah satu pekerja teriak karena melihat ada bayangan hitam melintas di belakang pohon. Tapi saat kami datangi, tidak ada siapa-siapa. Bahkan, tak ada jejak. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun bambu berserakan. Padahal langit cerah. Malamnya, aku gak bisa tidur. Aku duduk di teras rumah kontrakan sambil ngopi. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sosok anak kecil berdiri di pojok lapangan. Dia diam, pakai baju putih lusuh, wajahnya menghadap ke bawah. Aku panggil, "Dek, kamu siapa?" Tapi dia tidak bergerak. Aku jalan pelan ke arahnya. Saat aku hampir sampai, dia hilang. Bukan lari, tapi menghilang, seperti bayangan yang ditiup angin. Besoknya, Pak Wawan gak datang ke proyek. Kata temannya, dia demam, tinggi dan menggigil semalaman. Ngigo, katanya, ada orang-orang berkepala rusak datang ke kamarnya.
Mereka berbaring di lantai dan berbisik, "Gali kami, gali kami." Aku mulai panik. Tapi proyek harus jalan. Kami mulai gali pondasi blok A. Baru 1 jam menggali, sekop salah satu pekerja menghantam sesuatu yang keras. Kami pikir batu, tapi setelah dikorek, ternyata tulang. Banyak, bukan 1, tapi puluhan. Tengkorak, tulang paha, dan tulang jari. Semua berantakan dalam 1 liang. Pekerja langsung kabur. Ada yang muntah, ada yang nangis. Aku sendiri gemetar saat melihatnya. Lalu terdengar suara seperti rintihan dari dalam tanah. Ada di bawah. Tanah tiba-tiba bergetar pelan. Angin kencang datang lagi. Semua plastik penutup berterbangan. Langit cerah jadi kelabu dalam hitungan menit. Burung-burung terbang menjauh. Dan aku berdiri di tengah lokasi, mendengar bisikan di telingaku, "Kau yang berikutnya." Aku jatuh terduduk. Mataku buram, telingaku berdengung, lalu semua gelap. Aku terbangun di rumah kontrakan. Jam 2 malam, lampu mati gelap total, dan dari sudut ruangan terdengar suara napas berat. Ada yang berdiri di sana. Saat aku membuka mata, suasana kamar masih gelap. Lampu belum menyala. Hawa di dalam ruangan dingin seperti di dalam kulkas. Tapi bukan itu yang membuatku sulit bernapas. Di sudut ruangan, aku melihatnya. Sosok tinggi, kurus, mengenakan kain putih kotor yang menempel di tubuh seperti kulit. Wajahnya gelap, rambutnya panjang menjuntai, matanya kosong, tapi menatap langsung ke arahku. Berdiri diam, hanya terdengar suara napasnya yang berat. Aku tidak bisa bergerak, badanku seperti terkunci. Mulutku kaku, tapi jantungku berdetak. Terlalu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak, tapi perlahan mulai mendekat. Langkahnya tidak berbunyi, tapi tiap kali ia maju, suhu ruangan jadi lebih dingin. Bau anyir dan tanah basah memenuhi udara. Aku menahan napas. Lalu tiba-tiba suara azan subuh dari musala desa terdengar. Samar, tapi cukup keras untuk membuat tubuhku bisa bergerak lagi. Aku bangkit dan sosok itu hilang, seolah menguap dalam udara. Tapi aku tahu dia belum pergi. Dia cuma menunggu waktu. Waktu yang tepat untuk mengambil giliranku. Keesokan paginya, proyek dihentikan sementara. Bos besar datang dari Jakarta, marah-marah karena banyak laporan aneh dan pekerja yang mengundurkan diri. Tapi semua penjelasan kami dianggap alasan. "Pak, Wawan masih belum pulih, masih menggigil, bahkan sampai mengigau dalam tidurnya. Ada yang bangun dari tanah." Mereka marah. Kata-kata itu terus diulang-ulang. Bos menyuruhku tetap lanjut kerja. Katanya, ini semua hanya sugesti. Lalu dia minta tim baru dari luar daerah yang tidak tahu menahu soal cerita desa. Aku cuma bisa diam. Tapi malamnya, satu kejadian membuat segalanya berubah. 3 pekerja baru tinggal di rumah kosong dekat lokasi. Belum sempat 2 malam, ketiganya ditemukan terkunci di kamar dengan wajah ketakutan. Satu orang bahkan menggaruk-garuk tembok sampai kukunya copot. Mereka semua bicara hal yang sama. Ada yang masuk kamar mereka tanpa suara, tanpa membuka pintu. Sosok yang sama, tinggi, putih, wajah gelap, napas berat. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah kamar mandi. Katanya,
Dari situ suara itu muncul. Kami buka kamar mandi itu sama Suma. Tidak ada apa-apa, tapi air keran menetes perlahan, dan di dinding ada goresan. Gali kami, gali, kami. Tulisan itu baru, masih basah, tapi tidak ada yang mengaku menulis. Bahkan, tidak ada alat tulis di sekitar situ. Kami semua diam, dan malam itu, 3 pekerja itu langsung pergi. Tidak kembali, bahkan gaji pun mereka tidak minta. Aku makin yakin, ini bukan sekadar tanah biasa, ini bukan sekadar bekas kuburan. Ada sesuatu yang belum selesai. Dendam, atau jiwa-jiwa yang masih terjebak. Dan kami telah mengusik mereka. Aku coba tanya lagi ke warga, tapi mereka semakin tertutup. Hingga suatu malam, aku dipanggil diam-diam oleh seorang nenek tua yang tinggal di pinggir sawah. Namanya Mbah Warsi. Ia tinggal sendirian di rumah bambu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Ia seperti tahu semua yang terjadi. Nah, tanah itu bukan kuburan biasa. Itu tempat penyegelan, katanya pelan. Dulu, menurut Mbah Warsi, ada ritual kuno yang dilakukan di tanah itu. Ratusan tahun lalu, saat terjadi pagebluk besar, dukun-dukun desa sepakat menyegel roh-roh jahat yang berkeliaran. Mereka mengambil orang-orang yang dianggap tidak murni. Anak haram, pencuri, wanita hamil di luar nikah, lalu dikubur hidup-hidup. Sambil dibacakan mantra penyegelan, daging dan darah mereka dijadikan penutup portal antara dunia kita dan dunia yang mereka sebut alam ketiga. Sekarang, kalian membuka segel itu, katanya lirih sambil menatapku. Yang keluar, bukan hanya mereka, tapi juga yang dulu dikurung bersama. Aku bergidik, tapi masih mencoba berpikir logis. Lalu, harus bagaimana, Mbah? Tanyaku pelan. Mbah Warsi tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar, ke arah pepohonan. Angin malam mulai berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan. Kalian harus menutup kembali sebelum semuanya keluar. Sebelum yang paling tua bangun. Aku tidak paham maksudnya. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran penuh oleh bayangan tanah yang kami gali. Lubang-lubang yang kami buat seolah menjadi jalan keluar bagi sesuatu yang seharusnya terkunci selamanya. Keesokan harinya, Pak Wawan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Motor dan dompetnya tertinggal. Tapi dia tidak ditemukan. Kami cari ke lokasi proyek, ke hutan, bahkan ke desa. Tapi tak ada jejak. Sampai akhirnya kami menemukannya. Di dalam galian Blok B, terkubur setengah badan. Wajahnya membiru. Mulutnya terbuka lebar, seolah sedang menjerit. Tapi tidak ada luka di tubuhnya. Seperti mati karena ketakutan. Setelah itu, proyek dihentikan total. Semua pekerja pulang. Bos, kami tidak bisa dihubungi. Kantor pusat menyuruh tim kecil datang untuk audit lokasi. Tapi aku memilih tetap tinggal 1 malam lagi. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena rasa bersalah, atau karena aku merasa belum selesai. Malam terakhir itu, aku sendiri di rumah kontrakan. Hujan deras turun sejak maghrib. Petir menyambar. Berkali-kali listrik mati. Dan jam 2 malam, suara itu datang lagi. Kali ini dari dalam rumah. Aku mengambil senter. Pelan-pelan jalan ke ruang tengah. Kursi bergeser sendiri. Meja bergetar, tirai bergerak meskipun jendela tertutup. Lalu, pintu kamar mandi terbuka pelan. Krit. Aku menyorot ke sana. Tidak ada apa-apa. Tapi ada bayangan di cermin. Bukan wajahku,
tapi wajah seseorang yang kulitnya terkelupas. Matanya hitam, senyumnya lebar dan penuh darah. Bruk, lantai belakang rumah berbunyi. Aku balik badan, tapi tidak ada siapa-siapa. Krak, krak, langkah kaki di dalam rumah. Semakin dekat, aku mundur, pelan-pelan lalu. Bruk-bruk, sesuatu menghantam jendela dari luar. Suaranya keras, kaca retak. Aku lari ke kamar, kunci pintu, tapi suara itu tidak berhenti. Krak, krak, krak. Napasku memburu peluh, dingin membasahi tubuh. Aku tahu, ini bukan lagi tentang proyek. Bukan tentang uang, ini tentang tanah yang menolak diusik, tentang jiwa-jiwa yang tidak tenang, dan tentang sesuatu yang lebih tua dari yang kita kira. Aku duduk di pojok kamar, tubuhku gemetar, senterku redup, dan dari luar pintu terdengar suara kecil, ketukan pelan, tok, tok, tok. Lalu suara bisik sangat dekat, kau sudah kami pilih untuk menutup lubang itu dengan tubuhmu. Suara ketukan itu makin jelas, tapi tidak keras. Pelan, seperti jari-jari yang lemah, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku berusaha tenang, tapi napasku berat. Tangan gemetar. Di balik pintu kamar, ada sesuatu yang menunggu. Aku tahu. Dan entah kenapa, aku merasa kali ini bukan hanya untuk menakutiku. Kali ini, mereka datang untuk membawaku. Aku meraih ponsel, layar mati, tidak bisa dinyalakan. Seperti semua energi di rumah, sudah diserap oleh sesuatu. Aku mundur perlahan ke pojok kamar. Kupejamkan, mataku baca doa pelan. Tapi suara itu masih ada. Tok, tok, tok. Lalu suara napas dekat sekali. Seakan sesuatu di luar sana berdiri menempel di daun pintu, menunggu aku membuka atau masuk sendiri. Dan saat aku merasa semuanya akan berakhir, tiba-tiba ketukan berhenti, sunyi, gelap. Aku menunggu 5 detik, 10 detik, tidak ada suara. Tapi saat aku membuka mata, pintu sudah terbuka setengah, sendiri. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Dan dari kegelapan lorong rumah, terlihat jejak kaki basah mengarah ke kamar kecil. Seperti jejak anak-anak, tapi berlendir. Aku hanya bisa menatapnya, terdiam, ketakutan. Pagi harinya, aku langsung keluar rumah. Udara masih lembab, kabut tipis menutupi sawah. Tapi suasana desa semakin aneh. Tidak ada satupun warga yang terlihat. Warung tutup, jalan sepi, dan suara ayam pun tidak terdengar. Aku jalan kaki ke lokasi proyek. Sisa alat berat ditutupi terpal. Beberapa fondasi masih setengah jadi, tapi sesuatu yang ganjil langsung terlihat di blok C. Ada satu lubang galian baru. Padahal seminggu terakhir tidak ada pekerjaan. Tapi lubang itu terbuka dan dalam. Aku mendekat. Di bibir lubang ada boneka kecil yang sudah rusak. Matanya hanya satu. Badannya penuh tanah, tapi posisi duduknya seperti sedang menunggu. Dan dari dalam lubang, bau busuk menyengat. Aku memberanikan diri melihat ke bawah. Gelap, tapi samar-samar, seperti ada bayangan bergerak perlahan, seolah sedang merayap naik. Aku mundur, terlalu takut. Lalu aku mendengar suara dari balik tubuhku. Sudah waktunya, Fikri. Itu suara perempuan, tapi serak, tidak seperti suara manusia. Aku berbalik. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi angin bertiup dingin sekali. Tanah mulai bergetar pelan. Lalu, dari arah kebun bambu, muncul asap tipis. Kabut semakin tebal. Dan mereka muncul 1, 2, 3, hingga belasan sosok berdiri di batas tanah. Tubuh mereka rusak, lusuh. Sebagian tidak lengkap. Ada yang tak punya mata. Ada yang wajahnya seperti hangus. Semuanya diam berdiri, menatapku. Aku tidak bisa lari. Kaki berat. Dunia seperti melambat. Dan dari tengah mereka, muncul satu sosok yang berbeda. Tinggi, langsing, kulitnya putih pucat. Matanya hitam penuh, rambutnya panjang dan basah. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia, seolah kulitnya hanya lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang lebih menyeramkan. Di dalam, ia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Aku, penjaga segel, katanya lirih, kalian telah membangunkannya. Aku gemetar, tidak paham maksudnya. Tapi sosok itu mendekat dan menempelkan jarinya ke dadaku. Dingin, sangat dingin. Lalu semua gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam ruangan yang asing. Gelap, dindingnya basah dan berlumut. Aku seperti terkurung dalam liang sempit. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Tapi tidak ada pintu, tidak ada cahaya. Hanya suara dan rasa sesak. Aku menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Lalu, suara berat itu terdengar lagi. Kau akan menjadi penutup segel ini. Aku sadar, ini bukan mimpi. Ini bukan dunia manusia lagi. Aku berada di ruang yang dulu jadi tempat penyegelan ratusan jiwa, dan sekarang aku adalah bagian dari mereka. Aku bangun dari pingsanku keesokan harinya di tengah lokasi proyek, tergeletak sendiri. Tidak ada siapa-siapa, tapi tanah di sekelilingku retak, dan dari bawah muncul tangan-tangan kecil, perlahan, seolah ingin meraihku kembali. Aku lari dari tempat itu, tidak pernah kembali. Proyek dihentikan, desa itu ditutup. Tidak ada yang berani menyebut nama Kedung Jati lagi. Di peta digital pun, lokasi itu sekarang kosong, seperti dihapus. Tapi aku tahu, kuburan itu masih ada. Dan siapapun yang mencoba membangunnya lagi, tidak akan pernah bisa pulang. Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya dari Zona Horor. Ingat, di balik setiap tempat yang terlihat tenang, bisa saja ada rahasia yang tak pernah terungkap. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetap waspada.